Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikade Dwi Sumertia Dewi dari kelas 2A MBI, nomor absen 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan umum, PPh pasal 21 dan 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Nah, disimak ya videonya. Nah, sebelum lanjut ke materi, apakah kalian sudah mengetahui pengertian dari pajak? Nah, jika belum, saya akan menjelaskan pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pajak penghasilan umum. Yang pertama yaitu dasar hukum pajak penghasilan umum. Sejak tahun 1984, PPh dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Nah, PPh ini mengalami beberapa kali perubahan, yaitu 4 kali. Nah, Undang-Undang pajak kepada surat kepada Undang-Undang pajak penghasilan menganut asas material yang artinya penentuan pajak terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Selanjutnya yaitu subjek pajak. Nah, yang termasuk subjek dari pajak penghasilan umum yaitu yang pertama orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua yaitu badan, yang ketiga bentuk usaha tetap. Selanjutnya yaitu ada objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, yang termasuk objek pajak PPh yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada dasar pengenaan pajak PPh. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya. Nah, yang termasuk ke dalam dasar pengenaan pajak yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Contohnya biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada penghasilan tidak kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu dapat dilihat dalam tabel penghasilan tidak kena pajak PTKP-WP orang pribadi dalam negeri, yaitu 54 juta untuk diri WP, 4.500.000 untuk tambahan WP yang sudah kawin, 4.500.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga WP maksimal 3 orang, dan yang terakhir yaitu 54 juta tambahan untuk istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami. Nah, selanjutnya yaitu tarif pajak PPh penghasilan umum. Besarnya tarif PPh untuk wajib pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Nah, dapat dilihat dalam tabel lapisan penghasilan kena pajak PPh. Lapisan penghasilan kena pajak PPh sampai dengan 50 juta dikenakan pajak 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan pajak 25%, di atas 500 juta dikenakan 30%. Nah, selanjutnya yaitu ada PPh pasal 21. Dasar hukum PPh pasal 21 yaitu pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak WP orang pribadi dalam negeri disebut pasal 21.
Selanjutnya yaitu ada wajib pajak PPh pasal 21. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang, pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun. Berikutnya yaitu bukan objek pajak PPh pasal 21, yaitu tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong pajak penghasilan. Penghasilan pasal 21, yaitu penerimaan dalam bentuk natural dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh WP atau pemerintah. Selanjutnya yaitu penghasilan tidak kena pajak PPh pasal 21. Yang pertama ada besarnya penghasilan tidak kena pajak PTKP WP orang pribadi subjek pajak dalam negeri per tahun, yaitu dapat dilihat dalam tabel 3.1 PTKP pasal 2 per tahun, itu 54 juta untuk WP diri WP, 4.500.000 untuk tambahan WP yang sudah kawin, 4.500.000 untuk tambahan setiap anggota keluarga untuk tambahan apabila istri bekerja. Yang 54 juta yaitu untuk tambahan apabila istri bekerja. Yang kedua adalah besar penghasilan tidak kena pajak WP orang pribadi subjek pajak dalam negeri per bulan adalah yang pertama 4.500.000. Yang pertama 4.500.000 untuk diri WP, 375.000 untuk tambahan WP kawin, 375 untuk tambahan setiap anggota keluarga WP maksimal 3 orang, 4.500.000 untuk tambahan apabila istri bekerja. Selanjutnya yaitu PPh pasal 26. Yang pertama ada pengertian PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Yang kedua yaitu ada wajib pajak PPh pasal 26. Yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri baik orang pribadi atau badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Yang terakhir yaitu pemotongan pajak PPh pasal 26. Nah, siapa saja yang diberi pemotongan PPh pasal 26? Yaitu yang pertama ada pemberi kerja, bendaharawan, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, penyelenggara kegiatan, dan BUT. Nah, selanjutnya yaitu objek PPh pasal 26. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 26 wajib pajak luar negeri di Indonesia adalah meliputi penghasilan yang pertama penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, yang kedua yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, yang berikutnya yaitu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Tarif PPh pasal 26. Nah, dapat dilihat dalam tabel 3.4 tarif pajak PPh pasal 26. Wajib pajak luar negeri pegawai dasar pengenaan penghasilan bruto dikali rumus penghitungannya 20% dikali penghasilan bruto dan begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu PPh pasal 22.
Dasar hukum PPh pasal 22, yaitu PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. Nah, pengelompokan PPh pasal 22. Pembayaran PPh pasal 22 dilakukan melalui pemotongan dan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama PPh pasal 22, bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, dan BUMN dan BUMD. Yang kedua yaitu PPh pasal 22 impor. Yang ketiga PPh pasal 22 yang dipungut badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan penyerahan hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya yaitu ada objek pajak PPh pasal 22. Nah, yang termasuk objek pajak PPh pasal 22 yaitu impor barang, penyebaran atas pembelian barang. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktur Jenderal. Keempat, penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha. Yang kelima yaitu penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina. Yang selanjutnya yaitu pemungutan pajak PPh pasal 22. Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang selanjutnya yaitu ada tarif PPh pajak PPh pasal 22. Nah, kalian dapat melihat di layar pada gambar-gambar berikut. Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut, dan besar pungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktur Jenderal Anggaran Bendaharawan Pusat Daerah BUMN, BUMD, dan lain-lain, dan tarif PPh pasal 22 untuk industri, dan ada juga tarif PPh pasal 22 untuk bahan bakar. Nah, selanjutnya yaitu ada PPh pasal 23. Dasar hukum PPh pasal 23, yaitu pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua adalah subjek pajak PPh pasal 23. Yang pertama yaitu ada badan pemerintah, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan selanjutnya yaitu ada objek pajak PPh pasal 23, yang termasuk objek PPh pasal 23 yaitu yang pertama dividen, yang kedua bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, dan yang ketiga yaitu royalti. Nah, selanjutnya yaitu ada dasar pemotongan pajak dan tarif PPh pasal 23. Nah, kalian dapat lihat di layar ada tabel tarif dan DPP PPh pasal 23, tabel jenis-jenis yang dikenakan PPh pasal 23, dan jenis penghasilan yang dikenakan pasal PPh pasal 23. Nah, yang terakhir yaitu PPh pasal 24. Pengertian PPh pasal 24, yaitu pajak penghasilan pasal 24, adalah merupakan pajak penghasilan yang terhutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.
Yang kedua yaitu penggabungan penghasilan. Untuk penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut, yaitu penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperoleh penghasilan tersebut. Selanjutnya yaitu ada batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari unsur atau perhitungan berikut ini. Jumlah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Nah, sekian penjelasan dari materi pajak penghasilan umum, PPh pasal 2126, PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Nah, jadi yang membedakan dari pajak penghasilan umum, PPh pasal 2126, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24 adalah yang pertama yaitu dari subjek PPh dari pasal-pasal di atas. Yang kedua yaitu objek pengenaan PPh. Dan yang ketiga yaitu dari pengenaan tarif dari PPh pasal 21, 26, 22, 23, dan 24. Jadi, itu yang membedakan dari setiap pasal-pasal tersebut. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.